Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Lagi-lagi ini pemikiran Kang Deddy yang begitu mencengangkan, membuat semua orang terkejut. Andai kata saya jadi gubernurnya di DKI, akan saya bagi. Mantap sekali ini. Mungkin kita hanya berpikir bahwa hanya negara-negara kaya lah yang bisa menggaji warganya, yang bisa memberi tunjangan pada pengangguran, seperti di Timur Tengah, Saudi Arabia, Qatar. Bahkan yang baru dikandung saja sudah didata dan sudah mendapat tunjangan. Padahal negara mereka itu tidak lebih besar dari negara kita. Indonesia ini merupakan negara kaya raya, sumber alamnya berlimpah. Tapi kenapa tidak bisa memberikan tunjangan kepada warganya? Dan kalaupun tunjangan itu namanya bansos yang harus bikin gaduh. Kita teringat dengan sebuah lagu karya Bang Haji Rhoma Irama ya, di Indonesia ini. Hijau merimbuni daratannya, biru lautan di sekelilingnya, seluruh harta kekayaan negara itu untuk rakyatnya. Tapi hatiku selalu bertanya-tanya, kenapa kemakmuran tidak merata? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, disinilah Kang Deddy memberikan sedikit gambaran bahwa negara kita itu bisa seperti negara-negara lain. Seperti beliau menganalogikan di Kalimantan, ketika bertemu dengan gubernur Kalimantan, bahwa Kalimantan dengan APBD-nya yang 20 triliun dan penduduknya cuma 4 juta, bisa memberikan sebetulnya itu tunjangan kepada warganya per kepala keluarga itu sekitar 5 juta. Kemudian beliau mengkomparasikan dengan Provinsi Jakarta yang APBD-nya sungguh luar biasa besarnya, itu sampai 90 triliun. Nah, apabila pemerintah Jakarta ini mau memberikan tunjangan kepada warganya dengan asumsi penduduknya yang kurang dari 10 juta jiwa itu, diasumsikan kepala keluarganya cuma 2 juta, maka Provinsi Jakarta ini bisa memberikan tunjangan kepada warganya 10 juta rupiah per kakak. Bayangkan teman-teman. Hal yang jadi menarik bukan dalam hal besarannya itu. Yang menarik ketika pemimpin mencurahkan total pengabdiannya kepada masyarakat, sebetulnya bisa Indonesia ini mensejahterakan warganya, sangat-sangat bisa. Dengan segala sumber daya yang ada, dengan keberlimpahan sumber daya alam yang ada. Apalagi ketika kita mengingat pernyataan Profesor Mahfud MD yang mengatakan bahwa apabila satu saja korupsi dihilangkan di negeri ini, di bidang pertambangan saja, negara ini sudah menjadi makmur. Tidak perlu lagi antri bansos yang pada akhirnya hanya salah sasaran dan hanya jadi bancakan korupsi para elit politik. Cuma masalahnya apa? Ya masalahnya itu manajemen keuangan, dan paling pokoknya adalah mentalitas para pemimpin yang tidak mau memikirkan kesejahteraan rakyat. Mereka cuma memikirkan kesejahteraan pribadi dan golongannya. Nah, makanya di sini dengan pemikiran Kang Deddy, mudah-mudahan ini seluruh pemimpin di Indonesia ini bisa terbuka mata hatinya. Oke, kita simak nih penjelasan Kang Deddy. Ke depan adalah ingin membangun keadilan fiskal. Keadilan fiskal itu gimana sih? Saya kemarin ketemu sama Gubernur Kalimantan Timur. Ini makan pemikiran, kan kita boleh dong punya pemikiran. Saya bilang, Gubernur Kaltim, penduduknya berapa? 4 juta. Berarti kalau 4 juta, saya rata-rata satu rumahnya 4, saya bilang. Berarti rumahnya kan cuma 1 juta. Iya. Loh, kalau penduduk Kaltim 1 juta, rumahnya cuma 1 juta, kan sebenarnya bagi Kaltim ngasih 5 juta per rumah bisa. Karena 1 juta kali 5 juta, 5 triliun Pak. Artinya masyarakat Kaltim untuk sejahtera itu sangat bisa. Beda dengan Jabar. Untuk Papua lebih bisa lagi. Untuk daerah yang memiliki pendapatan daerahnya tinggi dan hasil alamnya besar, sebenarnya sangat ini mungkin terjadi. Nah, apa sih yang terjadi hari ini adalah pola pengelolaan keuangan yang tersentral. Nah, problemnya di mana? Ini saya ngomong Jakarta. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi.
Beda kalau Jabar 50 juta. Nah, untuk itu apa sih yang mesti kita lakukan hari ini? Mari kita bersama-sama melakukan telaah terhadap ini semua untuk kepentingan bangsa. Keren kan teman-teman? Andai kata seluruh pemimpin seperti ini, Masya Allah, Indonesia ini dalam 1 tahun ini pun akan terlihat perubahan yang signifikan. Indonesia emas tidak perlu menunggu sampai tahun 2045. 2030 pun bisa mencapai Indonesia emas kayaknya.